ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Sahabat mawaddah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kitab kita yaitu Lataiful Fawaid. Kita masuk kepada bab ar-rifqu bil mar'ati wastijlabu mawaddatiha. Lemah lembutlah terhadap wanita dan berikanlah kasih sayang padanya. Syekh membawakan dalil yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya dari Aisyah istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qalat dakhala al-habashatul masjid yal'abun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang Habasyah masuk ke masjid dan mereka bermain-main. Faqala li, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, ya Humaira, wahai Humaira. Humaira artinya yang kemerah-merahan, panggilan kasih sayang. Atuhibbina an tanzuri ilaihim, apakah engkau suka melihat mereka? Fakultu na'am, maka aku menjawabnya iya. Faqama bil bab, lalu beliau berdiri di samping pintu. Nabi SAW berdiri di samping pintu. Wajituhu, lalu aku menghampiri beliau. Fawada'tu dhaqani ala atiqahu, kemudian aku meletakkan daguku di atas pundak beliau. Fa asnadtu wajhi ila khaddihi, lalu aku pun menyandarkan wajahku ke pipi beliau. Qalat, inilah romantisan Aisyah dengan Nabi SAW. Aisyah berkata lagi, wa min qawlihim yawma idzin Abul Qasim Tayyiba. Aisyah melanjutkan, dan termasuk perkataan orang-orang Habasyah adalah wahai Abul Qasim, yang baik. Maka faqala Rasulullah SAW hasbuk, kemudian Rasulullah SAW berkata, cukuplah engkau melihatnya, maksudnya kepada Aisyah, sudah cukup melihatnya. Faqultu ya Rasulullah la ta'jal, kemudian aku mengatakan, wahai Rasulullah, janganlah terburu-buru. Faqama li, maka beliau pun kembali berdiri lagi. Thumma qala hasbuk, setelah itu beliau kembali berkata, cukuplah engkau melihatnya, melihat anak-anak Habasyah tadi. Fakult, aku berkata lagi, la ta'jal ya Rasulullah, jangan terburu-buru wahai Rasulullah. Kemudian Aisyah mengatakan, qalat wa ma li hubbun nadhari ilaihim, sebenarnya aku tidak begitu tertarik melihat mereka. Walakinni ahbabtu an yablughan nisaa maqamuhu li, akan tetapi aku senang memperlihatkan kepada para wanita tentang kedudukan beliau bagiku, wa makani minhu, dan juga kedudukanku di hati beliau. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fi riwayatin Nasa'i min tariqi Abi Salamah anha dakhala al-habas lil-'abun faqala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Humaira tuhibbina an tanzuri ilaihim, qultu na'am, isnaduhu sahih. Maksudnya hadis ini, kata Ibnu Hajar, adalah hadis yang sahih. Walam ara fi hadisin sahih
dzukirul Humaira illa fi hada, ya. Dan tidaklah aku, beliau mengatakan isnadnya sahih, dan tidak aku melihat hadis sahih yang disebutkan Humaira kecuali hadis ini dalam kitabnya, ya, Fathul Bari. Kemudian berkata pula Al-Mizzi rahimahullahu taala, wa kullu hadisin fihi ya Humaira fa huwa mawdu' illa haditsan 'inda an-Nasa'i. Bahwasanya setiap hadis yang menyebutkan ada kata Humaira maka hadisnya maudhu, kecuali hadis An-Nasa'i ini, ya. Hadisnya berarti sahih. Min fawaidil hadis, ya. Faidah dari hadis ini. Yang pertama adalah fil hadisi ahamiyatur rifq bil mar'ati wastijlabi mawaddatiha. Bahwasanya dalam hadis ini tentang pentingnya lemah lembut, ya, bagi perempuan, ya. Jadi perempuan membutuhkan kelemah lembutan, ya, dari seorang laki-laki, ya, dan memberikan kasih sayang padanya, ya. Kemudian yang kedua, fihi masyru'iyyah التوسع على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن وذلك ضمن ما أحل الله وأباحه. Yang kedua adalah disyariatkan perluasan, ya, keluasan untuk anak-anak, ya, di hari-hari Id, ya, itu dengan jenis-jenis atau hal-hal yang membuat mereka jiwanya enak, ya, berpanjang jiwa, maksudnya adalah tenang, ya, dan tubuhnya menjadi rileks, ya. Dan ini termasuk apa yang dihalalkan oleh Allah dan diperbolehkan, ya, untuk bermain di masjid, ya, ketika di hari raya. Kemudian yang ketiga, anna idharus sururi fil a'yadi min syi'arid din. Bahwasanya menunjukkan kesenangan pada hari raya termasuk syiar agama. Kemudian yang keempat, fihi bayanu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-ra'fati wa rahmati wa husnil khuluqi wal mu'asharati bil ma'rufi ma'al ahli wal azwaji wa ghairihim. Wa yanbaghi lil azwaji an yatahallu bihadhihi sifat. Yang keempat, faedahnya adalah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belas kasih, ya. Ya. Kemudian rahmat, ya. Ya. Kemudian karakter yang baik, ya. Kemudian bergaul dengan baik, ya. Dengan pergaulan yang baik dengan keluarga. Bukan hanya keluarga juga, tetapi juga kepada istrinya, ya, dan juga kepada yang lainnya, ya, orang tua, ya, sahabat, ya, dan yang lainnya. Dan sepatutnya bagi lil azwaj, ya, bagi pasangan, ya, harus memiliki sifat-sifat ini, ya. Maka seorang laki harus memiliki sifat belas kasih, rahmat, ya. Karakternya dia harus baik, ya. Perempuan juga seperti itu, sama, ya. Kemudian yang kelima, bayanu fadli Aisyah wa 'azimu qadriha 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhu laha. Maksudnya penjelasan, ya, yang kelima tentang keutamaan Aisyah, ya. Aisyah ini keutamanya luar biasa, ya. Dan betapa besarnya kedudukannya di sisi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan cintanya untuknya, ya, sangat luar biasa, ya, sangat besar. Min da'awa al-lutf fil mu'amalati nida asy-syakhsi bismi yuhibbuhu. Bahwasanya merupakan suatu kesenangan yang untuk memperlakukan, ya, panggilan, ya, panggilan nama seorang atas nama yang disukainya, yang dicintainya.
au natawaqqa annahu yuhibbuhu wa khususan asma' at-tadlil, atau mengharapkan bahwa ia mencintainya terutama nama-nama yang khusus, yang memanjakan ya. Jadi nama-nama yang memanjakannya ya. Artinya nama-nama yang berbeda dengan nama biasanya, nama panggilan ya, nama panggilan kasih sayang. Kita harus punya kepada istri kita, kemudian kepada anak kita ada panggilan kasih sayang ya, yang berbeda dari yang lainnya. Fadzalika min sya'nihi an yazida min masyairil waddi wat taqdiri. Dan ini hal itu merupakan ya, akan dapat meningkatkan perasaan ya, kasih sayang ya, dan juga meningkatkan kedudukannya ya, di hati suami atau di hati istrinya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.